warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat semua ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, di apa namanya di sehat, masa pandemi sekarang ini yang kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya, kesehatan itu yang pertama yang harus kita jaga. Karena kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa beraktivitas dengan baik. Oke anak-anak, ini kedengaran suara Bapak ya? Jelas ya? Jelas. Oke, udah ngisi presensi atau daftar hadir di Classroom? Sudah saya posting? Udah berapa? Udah ya? Oke, thank you semuanya. Sekarang kita berdoa dulu. Saya minta Elvira untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silahkan. Berdoa mulai. Oke, ada satu hal yang ingin Bapak sampaikan ke kalian. Oke, apa kata Newton nih? Ini mudah jadi motivasi saya, teman-teman juga di rumah. What we know is a drop. What we don't know is an ocean. Apa itu? Apa yang kita ketahui itu hanya setetes air, kata Newton. Tapi apa yang tidak kita ketahui adalah lautan. Kira-kira gimana maksudnya? Jadi yang cuma kita ketahui itu hanya beberapa, kalau belum dipelajari semua tuh nggak bakal tahu semuanya. Oke, kuncinya berarti di mana? Belajar. Jadi semangat. Ada yang masih ingat nggak dengan materi kita minggu lalu tentang apa? Ayo. Anak Masa jenis dan tekanan. pintar semuanya. Ada yang masih ingat apa itu massa jenis? Ayo, massa jenis. Masa dibagi volume. Sekarang ada yang ingat itu tekanan apa? Tekanan. Gaya persegi. Pertanyaan Bapak berikutnya. Ada yang pernah menggunakan secara langsung benda pada foto ini? Pasti pernah ya. Ini kita akan ketahui kira-kira dia menggunakan prinsip apa ya dalam fisika. Lihat gambar berikut. Ada yang pernah ikut alat transportasi ini? Nah, kira-kira kenapa ya kapal yang sebesar ini, teman-teman, anak-anak sekalian, yang apa namanya, yang biasanya dia itu terbuat dari besi, tapi tidak tenggelam seperti ini. Ada yang tahu? Apa kira-kira? Karena bentuknya cekung seperti mangkok. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita bahas lebih jauh nantinya. Sekarang kita perhatikan tujuan kita belajar dulu hari ini biar tahu ya. Yang pertama kita akan menganalisis bagaimana penerapan hukum Pascal itu sendiri. Lalu bagaimana menganalisis penerapan hukum Archimedes. Selanjutnya bagaimana kita mengkategorikan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena lagi-lagi Bapak bilang fisika itu kan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Secara garis besar pertemuan kita hari ini seperti ini. Nanti setelah ini kalian akan Bapak kirim Google Form. Kalian coba jawab dulu semuanya, melakukan untuk tahu awal kalian bagaimana. Nanti di akhir juga akan sama. Hanya ada 2 soal kok. Sederhana, nggak pakai hitung-hitungan, konsep saja. Ya nanti kalian akan menyaksikan video stimulus yang berkaitan dengan materi Pascal dan Archimedes nantinya. Sekarang kita lanjut. Nah, tes kemampuan awal. Silahkan kalian buka di grup WA-nya, sudah Bapak kirim untuk apa namanya linknya. Bapak kasih waktu 5 menit. Silahkan, selamat bekerja. Oke, anak-anak sekalian, seperti yang Bapak sampaikan tadi, hari ini kita akan membahas 2 hukum. Apa tadi? Hukum apa yang pertama? Hukum Pascal. Pascal. Oke, yang kedua hukum Archimedes. Kalau ada hal-hal menarik yang bisa kalian tanyakan nanti ya, silahkan. Siapapun boleh. Oke. Yang pertama. Oke, ini yang pertama. Kita lanjutkan yang kedua. Yang video pertama, bagaimana bisa mobil yang besar diangkat alat itu, Pak? Baik anak-anak, dari beberapa pertanyaan teman-temannya tadi gitu ya. Nanti akan kita jawab di akhir, kita akan bahas dulu konsepnya. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu hukum Pascal. Oke.
Apa itu hukum? Hukum Pascal itu menjelaskan apa? Tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruangan tertutup itu akan diteruskan ke segala arah dan semua bagian ruangan tersebut sama besar. Pascal. Digunakan dalam apa hukum Pascal tadi? Di beberapa pertanyaan Bapak di awal tadi. Nah, kalian perhatikan ini. Contoh pemakaian hukum Pascal itu pada, nah ini, kayak di video yang pertama tadi ya. Sebuah mobil tadi. Apa namanya? Pasti tahu semua namanya. Apa? Dongkrak hidrolik kita sering menyebutnya. Kedua adalah hukum Archimedes. Nah, ini apa hukum Archimedes itu? Benda jika dia tercelup sebagian di dalam air itu atau seluruhnya ke dalam fluida atau zat cair, dia akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya itu sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Hukum Archimedes ini menjelaskan 3 keadaan benda. Apa saja bendanya? Ada yang ingat dulu? Benda terapung, apalagi? Melayang. Nah, setelah ini silahkan kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bapak posting di Classroom. Mudah-mudahan bisa diakses. Ya. Pertama air dulu, nanti di otak-atik di sini diganti-ganti. Air, minyak, dan madu. Anak-anak sekalian sudah kembali semua di Zoom. Oke, sekarang saya minta yang pertama saya bantu share screen punya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil praktikum virtual lab tentang hukum Archimedes pada jenis fluida air. Massa jenis fluida air adalah 1000 kg per meter kubik. Pada material styrofoam diperoleh massanya 350 kg, volumenya 5 meter kubik. Massa jenis materialnya 70 kg per meter kubik. Gaya Archimedesnya 3430 Newton. Gaya berat benda 3430 Newton. Dan keadaan materialnya itu dalam keadaan terapung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan analisis hasil pengamatan. Yang pertama, hubungan antara massa jenis material dengan massa jenis fluida pada keadaan terapung, yaitu massa jenis material lebih kecil dibanding massa jenis fluida. Yang kedua, pada keadaan melayang, massa jenis material sama dengan massa jenis fluida. Yang ketiga, pada keadaan tenggelam, massa jenis material lebih besar dibanding massa jenis fluida. Kesimpulan apa yang dapat dibuat setelah melakukan percobaan? 1. Terapung. Gaya Archimedes sama dengan gaya berat dan massa jenis material lebih kecil dibandingkan massa jenis air. Kedua, melayang. Gaya Archimedes sama dengan gaya berat dan massa jenis material sama besar dengan massa jenis air. Setelah ini kalian ada waktu masih untuk mengerjakan beberapa penugasan ya. Kesimpulan tadi sudah kita dapatkan. Kalian bisa lihat beberapa penugasan yang kalian nanti harus coba kerjakan ya anak-anak semuanya. Waktunya lama kok, maksimal nanti malam jam 21.00 atau jam 9. Kita akan post test. Nah, coba silahkan kalian kerjakan lagi 2 soal yang ada di WA group tadi. Bapak ingatkan untuk pertemuan kita selanjutnya adalah membahas ini. Nah, bisa kalian lihat ada 3 buah gambar. Ini untuk pertemuan kita selanjutnya. Oke anak-anak, Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih ya atas kehadirannya semuanya. Apresiasi juga kepada kalian yang sudah aktif semua ya, dari Sanita, Mbak Zulmia, Puput, Elvira, Wiwit, Vela, dan seterusnya yang sudah aktif, Yogi. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semuanya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.